Saya minta tanggapan dari jaksa penuntut umum. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Seyogianya yang kami ketahui dan kami pahami, setiap ahli yang kita hadirkan atau saksi meringankan yang dihadirkan, apalagi terlebih dalam hal ini adalah Bapak adalah seorang ahli dan seorang dosen dan bahkan seorang dekan dalam salah satu universitas, tentunya untuk memberikan keterangan harus disertai dengan surat tugas. Sehingga dengan demikian kami keberatan jika beliau memberikan keterangan sebagai ahli cat tanpa disertai dengan surat tugas dari pihak universitas. Demikian Bapak. Izin majelis. Baik. Mungkin ada karena surat tugasnya ada di handphone dan memang Boleh belum dicetak. ditunjukkan pada Ya. kami. Siap, terima kasih. Jadi majelis. pertama saya mohon maaf pada Yang Mulia sama Pak Jaksa, sebenarnya baru ditunjuk dalam waktu yang dekat dan memang kampus baru buka tanggal 5 Pak Jaksa. Jadi administrasinya memang belum, tapi ada nih suratnya, sudah ada surat. Boleh ditunjukkan pada kami, Pak. Oke. Saudara jaksa penuntut umum silakan silakan dilihat. Izin Yang Mulia, ada satu lagi surat tugas dari Ya, satu Asabiyah. saja cukup. Bisa kita terima ya, saudara jaksa penuntut umum. Izin Bapak, setelah membaca surat dari surat tugas beliau, dia tidak menunjukkan untuk memberikan keterangan sebagai adecar atas nama terdakwa siapa, sehingga kami tetap menolak kehadiran beliau. Terima kasih. Ya, sebentar. Jadi menurut majelis setelah kami berdiskusi, ini dihadirkan dan surat tugas tadi ditunjukkan pada majelis bahwa untuk menghadiri persidangan di sini. Memang tidak disebutkan untuk terdakwa siapa, tapi yang menghadirkan adalah penasihat hukum terdakwa, jadi kami masih menganggap untuk menerima. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Baik, saudara ahli dalam hal ini, saudara kenal dengan terdakwa? Saya hanya kenal di media. Hanya kenal di media, tidak ada hubungan keluarga juga ya? Ada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara, ini ya, Nathanael ya? Mohon maaf, satunya? Kurikulum vitae-nya ada? Ini yang diajukan ke kami. Oh, yang di map merahnya. Oh ya, ini. Dr. M. Solehuddin SHMH. Tempat tanggal lahir Surabaya 21 Maret tahun 60, alamat Perumahan Delta Sari, Blok BQ 09 Kureksari, Waru, Sidoarjo. Pekerjaan dosen agama Islam. Saudara ini adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Surabaya. Betul ya? Dosen, saudara mengampu dosen apa? Di bidang ilmu hukum pemidanaan. Baik.
dipercaya sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana di Universitas Bayangkara, Surabaya ya. Baik. Saudara kenal dengan terdakwa? Oh, kenal di media, tidak ada hubungan keluarga ya. Baik, silahkan berdiri dulu, diambil sumpahnya para ahli, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli dalam perkara ini. Dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan. Soal-soal yang dikemukakan. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Ilmu pengetahuan saya. Dan ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin untuk Dokter ahli Firman Wijaya ini mau menerangkan apa, penasihat hukum? Tentu masalah pidana, ya, pidana pada umumnya. Kemudian ada spesialis-spesialis yang mungkin agak berbeda penekanan-penekanan baik dari di antara dua ini, Pak. Tapi pada umumnya pasal 338, pasal 340, 55 itu tetap kita stres. Oke, yang satunya akan Yang menerangkan sama juga. ahli sama. Iya, sama. Baik, Yang kemudian mohon kita berikan waktu kurang lebih 1,5 jam Boleh, untuk pada Pak penasihat Firman. hukum Ya. untuk bertanya. Silakan. ya. Apa Langsung masih- sendiri-sendiri terusan baru, tapi dalam waktu 1,5 jam pada oke, dua orang tapi saksi. maksudnya mereka di dalam, Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, silakan. Baik. Bersama-sama. Baik, saudara Ali, saudara Dr. Firman. Dr. Firman, apakah keilmuan saudara di S3-nya bidang apa? Terima kasih Yang Mulia Pak Penasihat Hukum yang kami hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum. Saya sedikit agak mempertegas tentang surat tugas saya. Ada satu lagi dari Tas Asafiyah yang jelas ditunjuk sebagai ahli yang diajukan oleh kantor Pak Herman Umar kaitan dengan perkara ini. Baik, yang kemudian yang kedua kaitan dengan posisi yang saya sebagai anggota peneliti beberapa kali di Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, kemudian juga ada struktural perguruan tinggi. Riset penelitian ini memang terkait dengan konsep killing intention dan causa and effect yang ada kaitannya dengan delik-delik pembunuhan. Itu satu sisi. Pendalaman terhadap keilmuan saya menyangkut justice collaborating dan participating witness atau whistleblower. Kira-kira itu yang spesifik lainnya ya soal kaitan dengan politik hukum. Pemidanaan di Indonesia. Baik, ahli. Yang hampir sama dengan beliau. Apakah ahli pernah menjadi seorang ahli baik di penyidikan maupun di tingkat pengadilan? Ya, terutama delik-delik khusus, ya, saya sering menjadi ahli, Pak Penasihat Hukum, baik kasus-kasus menyangkut tindak pidana korupsi, economic crime, terus kemudian ya tindak pidana khusus lainnya. Baik, tadi ahli menjelaskan masalah killing intention. Apa, coba saudara ahli jelaskan atau terangkan apa pentingnya doktrin killing intention dalam kasus-kasus pembunuhan? Makasih Yang Mulia yang kami hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum, Pak Penasihat Hukum. Killing intention dan cause and effect itu sebenarnya rangkaian sebuah konsep yang terus dikembangkan dari pemikiran yang berangkat dari aliran yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas. Dia mengatakan between fact and norm, antara fakta dan norma itu seringkali dalam pengungkapan suatu kasus ada faktor-faktor penyebab yang sifatnya bisa single causes, bisa bersifat penyebab tunggal, bisa multiple plural causes, bisa sifatnya jamak. Plural itu jamak, ya, artinya banyak faktor. Nah, tetapi di dalam pengujian between fact and norm, antara fakta dan norma itu ada syarat, ada condition yang diperlukan, Yang Mulia. Yang pertama adalah necessary elemen yang paling mutlak. Kemudian yang kedua adalah sufficient element atau sufficient approach, yaitu perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang dipandang cukup
Cukup itu dalam konteks bagaimana ini dalam beberapa riset ini kaitannya dengan perbuatan, hubungannya dengan Van Het instrumen itu alat atau sarana, kemudian Van Het Gevolg atau akibat yang muncul. Nah, rangkaian perbuatan, alat dan akibat itulah yang akan diukur dari apa yang disebut single cause untuk penyebab tunggal ataukah multiple cause effect. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.